Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus yang bangkit berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Petrus berpaling dan melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Dia inilah yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang semuanya ini, dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu per satu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, bacaan pada hari ini merupakan penutup Injil Yohanes. Dan besok, minggu depan, kita sudah memasuki masa biasa. Ini adalah masa Paskah ke-7, hari yang terakhir, hari Sabtu, menjadi penutup, dibacakan penutup Injil Yohanes. Karena pada masa Paskah ini kita banyak merenungkan Injil Yohanes. Yang menarik dikatakan dalam penutup Injil Yohanes, Yohanes itu memberikan kesaksiannya adalah benar. Dan dikatakan juga bahwa banyak hal tentang Yesus itu kalau yang belum ditulis dalam Injil Yohanes. Karena kalau semua yang diperbuat diajarkan oleh Yesus ditulis, maka dunia ini tidak akan cukup. Kitabnya seluruh dunia memenuhi. Banyak sekali yang harus ditulis. Bacaan pertama mengisahkan bagaimana Paulus sampai di Roma juga memberikan kesaksiannya. Roma itu artinya menjadi dalam tanda petik pusat dunia pada waktu itu. Maka ia ingin bersaksi kepada seluruh dunia mengenai Yesus Kristus itu. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, 1-2 catatan tadi mengenai apa yang dikatakan Yohanes. Bahwa yang pertama yang diberikan, yang ditulis adalah benar. Itu artinya Yohanes tidak mengada-ada. Dia menulis apa adanya. Bukan ingin bisnis promosi atau menjual Yesus atau gimana-gimana. Tetapi sungguh-sungguh mau menceritakan kebenaran. Kebenaran yang dibawa oleh Yesus itu. Tidak punya maksud apa-apa selain memberitakan keyakinan imannya akan Yesus Kristus yang menjadi penyelamat dunia ini. Jadi yang dikatakan itu tulus, benar adanya. Tidak berbohong, tidak dibuat-buat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dikatakan bahwa yang ditulis itu tidak mungkin semuanya. Hanyalah sebagian dari semua yang diperbuat oleh Yesus. Karena tidak mungkin menulis semuanya itu.
apakah kalau demikian Injil Yohanes dan juga Injil-Injil yang lain itu tidak sempurna? Karena tidak menuliskan semua yang diperbuat oleh Yesus. Barangkali bisa dibandingkan demikian. Kalau kita mau memberitahu orang binatang gajah itu seperti apa, kita tidak mungkin akan menceritakan semua profil gajah itu. Kita hanya mengatakan gajah itu badannya besar. Yang paling besar di antara binatang-binatang gemuk, mempunyai belalai atau mulutnya panjang misalnya. Lalu orang sudah cukup, oh itu gajah. Nanti kalau ketemu dengan binatang-binatang, dia bisa membedakan, oh ini yang namanya gajah. Cukup dengan beberapa kata orang bisa menangkap. Atau misalnya ada orang yang bertanya, Romo Toto itu yang mana ya? Maka tidak mungkin akan dijelaskan, oh Romo itu yang ini. Mungkin cukup dikatakan Romo Toto itu sekarang tugas di paroki veteran. Dia dari Jogja, orangnya hitam. Lalu orang kalau ketemu, oh itu toh Romo Toto yang ada di veteran, orangnya hitam, tidak putih. Ya. Lalu sudah cukup begitu menggambarkan, oh seperti itu. Itulah yang ditulis oleh Yohanes. Tidak semua diceritakan, tetapi apa yang ditulis diceritakan Yohanes cukup membuat orang menangkap misteri keselamatan ajaran Yesus secara penuh. Oh, demikianlah kebenaran keselamatan yang diajarkan oleh Yesus. Marilah kita mohon kepada Tuhan agar kita dengan tekun dan setia mau belajar kesaksian para penginjil, apa yang ditulis dalam kitab suci, supaya kita pun mampu menjadi saksi, menceritakan misteri keselamatan yang dibawa oleh Yesus kepada semua orang. Jangan sampai kita salah memberikan kesaksian, tetapi memberi kesaksian dengan benar. Amin.